Dalam beberapa hari ini, Korea Selatan sedang mengalami beberapa momen yang mengejutkan secara dunia politiknya. Pada malam 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, yaitu Presiden Yoon Suk Yeol, tiba-tiba mengejutkan seluruh negara dengan mendeklarasikan diadakannya hukum darurat militer. Negara langsung heboh, semua tentara langsung ditujukan kepada gedung DPR, dan anggota-anggota dari gedung DPR pun semua berlari-lari untuk bisa memasuki gedung sebelum militer bisa sampai. Tetapi semuanya ini selesai dalam waktu kurang dari 7 jam, hingga pagi harinya semua orang juga kembali melakukan aktivitas secara biasa, hanya saja menjadi sangat was-was dengan apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, kronologi yang terjadi malam itu adalah pada pukul 10:23, Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba muncul di televisi dan mendeklarasikan dijalankannya darurat hukum militer. Beliau mengatakan bahwa ada ancaman besar dari kelompok anti negara yang ingin menggulingkan pemerintah, dan ini adalah satu-satunya cara untuk dapat melindungi negara. Kemudian, pada pukul 10:40 malam, Partai Demokrat yang menjadi oposisi utama langsung bereaksi. Mereka semua mengumpulkan anggota parlemen untuk mengadakan rapat darurat di Majelis Nasional. Bahkan ada beberapa anggota dari Partai Yoon sendiri yang mendukung dijalankannya langkah ini. Pada pukul 11 malam, hukum militer ini resmi berjalan. Tentara sudah berada di sekitar Majelis Nasional dan area itu dijaga dengan sangat ketat. Dan juga banyak sekali orang-orang yang langsung memprotes langsung pergi ke gedung nasional. Pada pukul 11.14 malam, Ketua Majelis Nasional, Woo Won-sik, sampai di gedung untuk memimpin rapat darurat ini. Anggota parlemen semuanya mulai berdatangan dan ada yang memanjat pagar hanya untuk bisa melewati barikade polisi. Karena dibutuhkan suara minimal 150 untuk bisa menjalankan rapat dan meresmikan hasil pemungutan suara. Sekitar tengah malam, akhirnya lebih dari 150 anggota parlemen hadir dan pada saat ini rapat resmi mulai. Ruangan utama majelis langsung dikunci supaya tidak ada tentara yang bisa masuk. Sekitar pukul 12.27 pagi, tentara mulai berbentrokan dengan anggota parlemen dan staf di dalam gedung, sehingga terjadi berbagai macam hal seperti yang bisa dilihat di berbagai macam video. Ada banyak wartawan yang juga sudah hadir dan berusaha untuk mengambil setiap momen yang terjadi. Sekitar pukul 12.38 pagi, beberapa tentara akhirnya berhasil masuk ke gedung Majelis Nasional. Tetapi ada banyak anggota parlemen yang membantu untuk mempertahankan dan juga staf yang mempertahankan pertahanan mereka, dan anggota parlemen tetap melanjutkan rencana mereka. Akhirnya, rapat resmi dimulai pada pukul 12.48 pagi. Kemudian pada pukul 1:01 pagi, mosi untuk membatalkan hukum militer ini diajukan. Dan dalam waktu kurang dari 3 menit, mosi ini disetujui dengan suara yang bulat. Majelis menyatakan bahwa hukum militer ini harus dibatalkan dan pasukan harus segera mundur. Bisa dilihat juga ada total 190 anggota parlemen yang tidak setuju dengan dilanjutkannya hukum ini, sehingga semuanya langsung meresmikan bahwa peraturan ini harus segera dihentikan. Kemudian dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi, pasukan perlahan mulai mundur dari gedung Majelis Nasional, dan para anggota DPR ini pun mereka semua mulai menggugat untuk presiden segera mencabut hukum ini. Karena banyak juga anggota militer yang mengatakan mereka tidak akan mundur hingga adanya pernyataan untuk mundur dari presiden sendiri. Karena ini adalah peraturan dari atas langsung. Akhirnya pada pukul 4:26 pagi, Presiden Yoon kembali muncul di televisi dan mengumumkan bahwa ia setuju dengan pencabutan hukum militer ini. Sebenarnya beliau sudah diinginkan untuk melakukan pencabutan selama 3 jam, tetapi beliau mengatakan bahwa ia ingin menunggu adanya rapat kabinet. Akhirnya pada pukul 4:40 pagi, hukum militer ini resmi diberhentikan setelah rapat darurat kabinet. Tetapi meskipun krisis ini selesai, dampaknya baru terasa. Apa yang terjadi setelah malam yang sangat panjang ini? Yang terjadi adalah pada pukul 6 pagi, oposisi langsung menyerukan
keinginan untuk penurunan dari Presiden Yoon, menuduh bahwa beliau telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menyerang lawan politik. Karena sepertinya di Korea Selatan adalah, meskipun kita tinggal di Korea Selatan maupun tidak, begitu kita sampai di Korea Selatan, maka apabila terjadi sesuatu yang sangat penting atau sangat darurat, misal ada orang hilang, atau misal ada protes sehingga jadwal bisa terganggu, kita semua akan selalu mendapatkan SMS. Tetapi pada malam ini tidak ada satupun SMS yang didapatkan oleh satu orang pun, dan ini juga menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang belum didiskusikan, karena bahkan ada beberapa anggota yang bekerja di kantor kepresidenan pun tidak mengetahui terjadinya hal ini atau terjadinya keinginan yang ingin dilakukan oleh presiden sendiri. Pada pukul 9.30 pagi, semua pembantu senior dan juga menteri di kabinet Presiden Yoon menawarkan pengunduran diri mereka sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang terjadi malam tersebut. Pukul 11 pagi, kabinet mengadakan rapat darurat dan seluruh anggota menyatakan bahwa mereka siap mundur. Pada pukul 11.10 pagi, Partai Demokrat secara resmi menuduh Presiden Yoon melakukan pemberontakan dan mulai mempersiapkan mosi pemaskulan. Pada pukul 2 siang 4 Desember, 6 partai oposisi telah bersatu untuk mendorong penurunan Presiden Yoon di Majelis Nasional. Kemudian pada pukul 5:45 sore, langkah pertama yang diambil diajukan untuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hun yang bertanggung jawab atas pengarahan militer krisis ini. Kemudian tidak hanya seperti itu, dalam beberapa hari ini hingga pukul 10 pagi hari ini, mereka juga menginginkan untuk Presiden Yoon untuk segera melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga Presiden Yoon pada pukul 10 pagi hari ini, beliau mengumumkan di televisi permintaan maaf atas apa yang terjadi, dan beliau berjanji untuk tidak melakukan adanya hal-hal seperti ini lagi ke depannya. Jadi apakah yang akan terjadi apabila hukum militer ini diteruskan? Yang pertama yang akan terjadi adalah kebebasan warga akan hilang. Demonstrasi, kebebasan pers, bahkan aktivitas politik semuanya akan dilarang, dan semua orang yang melanggar ini bisa ditangkap tanpa adanya pengadilan. Tidak hanya demikian, tetapi protes besar-besaran juga pasti akan terjadi karena publik selama beberapa hari ini pun mereka selalu berada di depan gedung DPR, mereka juga selalu berada di depan Gwanghwamun, dan mereka juga selalu berada di gedung kepresidenan untuk melakukan protes besar-besaran. Tidak hanya demikian, yang akan terjadi juga adalah kita semua, baik kita orang Korea maupun orang luar negeri, tiba-tiba tidak bisa keluar masuk negara. Jadi meskipun kita memiliki kedutaan Indonesia di Korea, langsung tidak akan berlaku dan apapun yang terjadi kita akan stuck di Korea Selatan. Korea Selatan juga pasti dikritik secara internasional. Karena di malam itu pun kita bisa melihat di berbagai macam sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, semua negara langsung tertuju kepada Korea Selatan dan semua orang langsung mengutarakan suara mereka. Jadi tidak hanya demikian. Sebenarnya ketika kita berada di Korea Selatan, tiba-tiba ada jam malam. Di atas jam 11 malam kita semua harus berada di rumah. Dan juga aku juga dengar-dengar dari orang lain, kalau misalnya berkumpul itu kita tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Jadi akan dibatasi jumlah manusia yang bisa berkumpul di saat yang bersamaan. Apa yang ada di pikiran presiden sebenarnya pada saat itu sangat kurang dimengerti, dan juga berbagai macam teori semuanya mulai termuncul satu hal dengan yang lain dan segala sesuatunya juga sedang terjadi. Jadi bagaimana menurut kalian semua tentang situasi ini? Apakah Presiden Yoon benar-benar menyalahgunakan kuasa? Atau apakah beliau memiliki alasan yang kuat? Atau seperti apa? Karena ini sebenarnya salah satu alasan kenapa aku memutuskan untuk membuat video. Karena aku sendiri tinggal di Korea Selatan dan aku tahu ada banyak orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan dan banyak orang negara lain yang tinggal di Korea Selatan yang mungkin secara politik ini tidak terlalu berhubungan langsung dengan kita, tetapi keamanan kita dan nasib kehidupan kita di Korea Selatan juga sangat bergantung dengan kondisi saat ini. Karena bisa dilihat tiba-tiba ada kenaikan dolar dan juga saham-saham semua langsung turun ke bawah karena suatu keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden.